Cuman ini tulisannya Kasenor. Ini mau sekolah. Ayo bang. Siapa lagi? Woi. Ya, aku masuk tim. Mbak tinggal di mana? Di Lenteng Agung. Mbak siapa nih? Di Lenteng Indah. Jadi kalau hujan ini banjir sekarang. Dan ini udah kita angkat pasirnya kemarin 1 gerobak karena nggak turun ke bawah. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Sejak kapan itu, Pak? Sejak berdirinya pesantren. 2019 itu ya? Tadinya lebarnya seberapa sih, Pak? Lebar sama, cuma dalamnya kurang lebih. Musolanya terakhir diresmikan tahun 2001. 2001 berarti Jauh sebelum pesantren ada. Gitu. Ini dulu tempat warga nih cek saluran kita ke bawah. saluran air. Di pintu ini memang masih ada, atau kita buang bakar-bakar sampah di bawah nih lewat sini sebelum ada pesantren. Gitu. Nyasar mana dulu? Akui bahwa Ponpes ini salah tidak ada IMB-nya. Betul, tidak ada IMB, bahkan disarankan Itu BKD yang ngomong, Pak. BKD, bahkan Ketua Satpol PP Pak Fahmi pun sangat marah waktu itu. Sebagai pesantren harusnya proses sebagai sarana pendidikan, proses itu harus dijalankan gitu. Jangan mentang-mentang pesantren tidak urus IMB gitu. Ya, ini yang terjadi masalah selama ini terhadap pesantren-pesantren maupun masjid-masjid yang ada. Karena Mereka, mendompleng untuk sarana pendidikan, sarana umum mereka tidak proses IMB. Padahal di situ sangat jelas akses jalan dalam penentuan IMB itu harus ada. Gitu. Kalau itu ada, sangat aneh. Jadi kalau itu ada akses jalan, maka tidak akan ada konflik selama ini antara warga Kaltek, Rawamaya, Khairul Rozikin, SMU 14, SDT Darul Abidin. Ini kan yang wilayah yang mengguru mereka semua. Gitu. Dan seandainya pesantren dari awal mau menyelesaikan akses jalan, mereka itu Rawamaya itu menjual dengan harga murah, tidak seperti yang sekarang tahun ini. berapa itu, Pak, penawaran? 2009 awal berdiri mungkin ya 2019. 2019 sudah ditawarkan oleh warga Rawamaya tapi Betul. tidak dibayarkan. Mereka lebih memilih sewa. Oke. Gitu. Yang jalan kambing gitu. Dan kenapa mereka menuntut jalan ini, jalan terdekat ini? Karena mereka melihat ini akses terbaik. Tapi ibu bapak bisa melihat bahwa lingkungan ini adalah jalan buntu. Gitu. Ini adalah kami ini adalah area terbaik, ternyaman selain dekat musola untuk anak-anak kita main. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya ini dilalui kendaraan, jadi anak-anak kami ini, warga kami tidak bisa bermain di sini, gitu. Dan sini ada pengajian, TPA, gitu. Walaupun alasannya mereka hanya 6 bulan sekali, gitu. Tapi kan tetap operasional mereka berjalan, gitu. Dan kami ingatkan juga bahwa kenapa warga Kaltex ini menolak dibukanya akses jalan. Bahwa di lingkungan kami sudah ada sarana pendidikan SDIT Darul Abidin. Di situ ada TK, SD, SMP. Dan kami sudah sangat bertoleransi dengan ketidaknyamanan yang ada di lingkungan kami. Gitu. Ibu bisa bayangkan jam 11 sampai jam 4, jam 7 ini lalu lintas di sini sangat ramai. Gitu. Kami nggak mau ditambah lagi ketidaknyamanan ini. Ini adalah hak warga loh. Untuk hidup nyaman di lingkungannya, bukan kami zolim ya, tapi kami menuntut hak kami juga gitu. Tapi kalau sama Darul Abidin nggak ada masalah ya? Kami sudah nyatakan bahwa dengan Darul Abidin kami sudah bertoleransi dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan tetap ada, tapi kami sudah memaklumi gitu. Jadi kalau kami masuk ke lingkungan kami harus ikuti alur mereka. Jadi bukan sekolah yang mengikuti warga, tapi warga yang mengikuti arus mereka. Satu arah berarti muter kan satu ya? arah. Satu Harusnya arah warga gitu yang ya? di depan itu bisa langsung masuk, tapi mereka mengikuti muter. Karena kita nggak mau merepotkan warga kita juga dan warga Darbi gitu. Dan itu sudah tidak ada masalah dengan Darbi. Itu dibikin lahan buat akses jalan bisa ya Pak Ustadz? Tanggapan seperti Pak Ustadz. Baik, gini. Sebenarnya dulu ini kan satu aset
Kami kita kembali kepada sejarah awal ya. Sejarah awalnya adalah tempat ini dulu satu paket dengan SMA, itu milik Haji Ustadz Nasrullah, yang menjadi beliau salah satu pewakaf dari pesantren ini, bukan satu-satunya. Jadi pewakafnya banyak. Nah, salah satunya Ustadz Nasrullah ini. Nah, ini kan dulu mau jadi perumahan. Jalannya ada dari sisi Kaltek yang sudah dimiliki oleh Pemda juga. Kami punya datanya gitu kan bahwa itu milik Pemda. Hanya memang penguasaannya belum di penguasaan Pemda, masih ditutup oleh warga. Nah, karena namanya proyek nggak berjalan, mandek, apa yang terjadi? Ya beliau akan tantangan dari pendanaan dan finansial dari perbankan gitu kan, maka menumpuk utang beliau gitu kan, maka harus ada yang dibuat untuk penyelamatan lah kira-kira. Maka beliau buat perjanjian dengan temannya, sistemnya mirip kayak orang pegadian gitu ya bahasanya ya. Ini aneh bayarin dulu nih, ntar kalau aneh punya uang aneh balikin, tolong aneh beli lagi ya, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata sama temennya dijual. Nah dijualnya sampai satu titik, kebelilah sama SMA 14 dan jadi SMA 14. Akses itu ada dari situ. Awalnya ada ya? Ada. Tapi dari dulu ketika mereka gini, informasi yang datang adalah aksesnya ada. Bahkan dari misalkan Pak RT kan menyampaikan, salah sendiri kalian menjual tanah itu kan. Jadi kalian terkurung kan. Tapi juga pertanyaan yang sama, sampai sekarang tanah itu yang biasanya terkurung, yang ada jalannya itu, sampai sekarang dibuka nggak sama warga? Tidak. SMA harus jalan beli lagi, tanah lagi dari sisi selatan, dan itu bahasanya adalah beli, dan itu apakah layak? Enggak. Itu kalau Mas lagi lewat ketemu mobil itu stuck loh, motor ketemu mobilnya stuck, apalagi mobil ketemu mobil itu enggak layak sekali. Tapi kalau di sebelah sini itu 8 meter Mas, sampai 10 meter itu lebarnya. Pertanyaan Pak Ustadz, mana terlebih dahulu bangunan perumahan Kaltek sama pesantren ataupun SMA 14? Kaltek itu dulu gini, kan kami sering disudutkan, itu kan beda kelurahan, kalian Beji, kami Beji Timur. Lah urusannya itu kan administratif. Bahkan kalau kita lihat di Kaltek itu set plan yang dimiliki BKD di Pemda, itu Kaltek masih